Makanya coba Anda lihat di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Ketika kemudian Yesus menceritakan bahwasanya dia harus pergi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa itu penguasa dunia? Iblis. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang. Dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Maksudnya iblisnya sudah datang, makanya Yesus harus pergi. Pada saat kemudian Yesus pergi, penguasa dunia ini kemudian leluasa menyesatkan. Makanya sebelum dia terangkat, dia nasihati muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada kepada itu. Jadi kalau muridnya kemudian tidak waspada, ya salah sendiri. Karena Yesus sudah menasihatkan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Dia akan menyesatkan banyak orang. Justru dengan kebenaran ucapan Yesus, harus banyak orang yang sesat, pengikut Yesus Kristus palsu. Dan di dalam Matius 24, nomor 24 dikatakan bahwa penyesat ini, Kristus palsu ini, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti menyesatkan murid-murid Yesus juga. Karena murid Yesus ini adalah orang-orang pilihan. Yohanes 6, nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, berarti murid-murid Yesus adalah orang-orang pilihan. Matius 24 nomor 24, Yesus palsu akan menyesatkan murid-murid Yesus juga. Jadi wajar, karena Yesus sudah terangkat ke langit. Muridnya berkhianat. Nah, Yesus sudah menyampaikan akan kesesatan itu. Jadi kalau tadi saudara Aldo mengatakan bahwa kami bersanad dari Petrus, tunggu dulu. Sejak bersama dengan Yesus aja, Petrus digelari iblis oleh Yesus. Apalagi setelahnya. Lagian Paulus juga mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus hanya pada orang Yahudi saja. Loh, kok tiba-tiba ada Petrus yang diutus kepada kepada Aldo? Berarti kalau dia Petrus asli, berarti betul dia berhasil disesatkan. Karena Yesus memang menubuatkan bahwa murid-muridnya juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Dalilnya ada. Seperti itu saudari Grace, silakan. Oh, jadi Paulus itu memberitakan itu ke umat-umat yang lain itu setelah Yesus terangkat ya berarti ya? Yes, betul sekali. Nah, pertanyaannya lagi itu, kok di Islam katanya Yesus nggak disalib ya, tapi di Kristen disalib? Iya, jadi gini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ya, sorry. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dikatakan begini. Hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, yang memerangi Allah dan memerangi kemudian Nabi Isa dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi yang disalib menurut Al-Quran adalah orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, termasuk Nabi Isa. Yang membenci Nabi Isa itulah kemudian yang disalibkan berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Nah, ternyata di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23 dikatakan yang disalib itu adalah pelaku dosa, di mana dosanya itu setara dengan hukuman mati. Jadi Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi menyimpulkan bahwa yang disalib itu adalah pelaku dosa. Pertanyaannya sekarang, apa yang Yesus lakukan?
sampai dia dikatakan pelaku dosa. Sedangkan Yesus itu orang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu hamba yang suci. Al-Quran surah Maryam, Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci. Lalu apa alasannya dia disalib? Bukankah Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kalau Yesus yang orang benar, orang yang tidak bersalah, ditumpahkan darahnya apalagi dibunuh, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Maka yang dibunuh jelas bukan Yesus, anak Maria, bukan. Yang dibunuh adalah pelaku maksiat. Siapa pelaku maksiat yang dibunuh? Ya orang yang dikutuk. Siapa orang yang dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Orang yang dikutuk adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Maka wajar ketika Yudas disimpan di dalam gua, lalu iblis masuk ke dalam tubuhnya, lalu dia keluar dari kuburan. Mengaku-ngakulah kemudian menjadi Yesus Kristus. Padahal itu adalah bisa jadi diduga Yudas yang digerakkan oleh iblis. Bukankah di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini? Dan satu di antaramu adalah iblis. Jadi kalau Yudas yang kemudian dikubur, disalib dan dikubur, dan kalau Yudas kemudian yang keluar dari kubur, maka yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Nyambung kan? Tidak ada yang direkayasa di situ, nggak ada. Al-Quran dan kitabnya Yahudi mengatakan yang disalib adalah pendosa. Yang dikutuk, yang disalib adalah yang dikutuk. Mana buktinya? Yang disalib adalah yang dikutuk. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Apa alasannya Yesus dikutuk? Tak ada. Makanya Islam datang mensucikan Yesus dari tuduhan fitnahan orang-orang kafir. Tapi anehnya orang kafir ini mati-matian memperjuangkan Yesus yang harus mati. Yesus yang harus mati. Iblis menginginkan Yesus mati. Berapa kali iblis mencobai Yesus agar mati? Bagaimana Yesus dibawa ke jurang, dibawa lagi ke bumbungan bait suci, dibawa ke padang gurun untuk dibunuh oleh iblis. Kristen juga sama. Kristen pingin kali Yesus itu dibunuh. Supaya apa? Supaya dosa Kristen kemudian ditebus, katanya. Itu pertanyaannya tuh. Belum pernah ada seorang pendebat dari Kristen yang pernah menjawab pertanyaan saya itu. Kenapa iblis dan Kristen cita-citanya sama? Nah, sehingga pernah muncul pertanyaan, hei saudara, ya paman, andai saja kamu hadir pada saat Yesus tereksekusi, apa yang Anda lakukan? Menolong Yesus supaya tidak disalib? Atau kemudian membiarkan atau membantu orang-orang untuk supaya Yesus disalib? Bingung. Dia mengatakan, saya akan menolong Yesus. Nah, kalau kau tolong Yesus, dosamu tidak ditebus dong. Kalau kamu menolong atau membantu pelaku-pelaku pembunuh Yesus, apa bedanya kau dengan setan? Jadi serba salah. Bingung langsung. Mau menolong Yesus, dosa tidak ditebus. Tidak menolong Yesus, berteman dengan setan. Ya, pilihannya sama-sama setan. Saya kira gitu, saudara Grace. Maafkan saya kalau saya terlalu jujur, ya. Yang mau belajar juga namanya begitu. Tapi ini kan katanya tadi yang disalib itu cuman yang berdosa kan.
Iya. Yesus juga disalib karena mau Nah. menebus manusia kan. Nah, Itu alasan dia mau disalib. Tapi sebenarnya yang mana itu benarnya ceritanya ini? oke. Apa Jadi kita dia lihat disalib? kemudian. Nah, ya penyaliban itu memang ada, betul. Penyaliban itu ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa penyaliban itu tidak ada. Berarti Kita itu memang lihat. fakta ya, bukan cuma cerita karangannya si Iya, Paulus tadi. memang ada penyaliban. Memang fakta ya. Iya. Memang Berarti ada Yesus benar disalib. penyaliban itu ada. Penyaliban itu ada. Penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib ini adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk itulah yang disalib. Sekarang pertanyaannya, adakah Yesus itu terkutuk? Apa yang menyebabkan Yesus dikutuk? Sedangkan kitabnya Yahudi mengatakan yang dikutuk itu adalah pelaku maksiat. Ada nggak dosa Yesus sampai dia harus Nggak ada. dikutuk? Nggak ada. Nggak ada. Tapi Nah. kan itu demi umatnya kan. Jadi dia kasihan, jadi dia menggantikan dirinya. Jadi sehingga dia yang harus dihukum. Oh nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Untuk apa dia dihukum? Coba kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Penyaliban itu terjadi, penghapusan dosa itu terjadi hanya berlaku untuk hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan penebus salah, penebus dosa, maka hendaklah mereka kemudian mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, apa lagi? Sapi lembu. Gitu. Jadi tidak ada itu manusia. Malah di dalam Imamat 18:21, jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan tidak mau. Tidak ada tradisi di dalam agama terdahulu, agama Samawi, itu mempersembahkan korban berupa manusia. Nggak ada. Makanya supaya Yesus ini dianggap korban, maka Yesus digelar Kristen, anak domba. Kenapa bisa dijadikan Yesus anak domba? Karena memang Tuhan hanya menerima persembahan berupa domba. Nah, kalau dikatakan sebagai penebus dosa, itu juga bullshit. Coba dengarkan saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Tawarik 7 nomor berapa itu? Nomor 14. Kalau kita lihat di dalam kitab Tawarik 7 nomor 14, itu tidak akan mungkin ada penebusan dosa, apalagi yang lakukan itu adalah Yesus. Kita lihat. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi buat apa penyaliban nebus dosa itu apa? Kata Tuhan, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang berdosa, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka juga dari surga. Ngapain turun ke bumi jadi bayi lalu dibunuh jadi korban, sementara Tuhan dari surga bisa mengampuni dosa? Itu dalilnya. Makanya Kristen ditertawakan sama orang Yahudi. Kristen dianggap Abu Dazarah, ya, kaum goyim, orang sesat, bidat, karena mengikuti ajaran paganisme, penyembah manusia, mempersembahkan manusia kepada dewa. Coba lihat dalam Matius 8 nomor 4. Apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Nabi Musa memerintahkan apa? Ya, Imamat 1 nomor 2. Hewan korban, domba, sapi, lembu, kambing. Bukan manusia. Itu konsep yang muncul belakangan itu, yang diusung kemudian Paulus dan teman-temannya. Inilah yang harus diwaspadai ajaran itu. Begitu, Saudari Grace, silakan.
Berarti Yesus disalib ini berarti nggak ada lah ya itu ceritanya sebenarnya ya. Nggak ada. Izinkan saya. Kayak gitu? Gimana? Nggak ada Alkitab sih ini. Cuman kan di Alkitab itu seolah-olah itu fakta gitu kan kalau Yesus tuh disalibkan gitu. Kalau nggak salah itu ceritanya tuh di Yohanes lah kalau nggak salah itu ya. Coba kita lihat. Nggak tahu. Lagi nggak pegang Jadi Alkitab. seakan-akan fakta memang penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib itu bukan orang benar. Yang disalib itu adalah orang yang sesat. Pelaku maksiat. Coba, apa yang dikatakan di dalam Amsal 21? Amsal 21 menceritakan di data nomor 18-nya bahwasanya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan ya kena report Gurunda. Sabar ya teman-teman ya, mohon sabar di tab-tab layar, di gaspol tab-tab layarnya teman-teman ya. Gurundanya kena report. Nanti naikin lagi ya buat para moderator. Tolong bisa di tab-tab layar di bisa begitu ya. Iya, padahal nggak ngutak-atik mereka ya. Dan di follow-follow akun yang di atas ya teman-teman. Siap. Coba saya cek nih, udah ada belum Gurunda? Kendalikan dulu Pi di bawah ya. Saya nggak ngerti nih. Gua nggak ngerti Ya, buat komen. aman. Alfi standby nih, tengok Bang Zuman. Ya, minta narik lagi Gurunda. Akun saya habis nih. Tinggal yang ini sama yang Banpol Bang Andi. Aduh. Ya teman-teman di bawah, kita kejar yuk 1 juta like-nya. Dan di follow-follow ya teman-teman ya, narasumber muslim kita yang Masya Allah keilmuan mereka itu sangat luar biasa. Biar teman-teman tidak ketinggalan seputar pendiskusian mualim-mualim kita yang di atas ini teman-teman. Jadi kita saling menyokong, kita saling mensupport. Semoga apa-apa yang kita usahakan Allah permudahkan teman-teman. Ini Oke. udah naik Gurunda. Abang kita ada kembali lagi teman-teman. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Oh, udah masuk Gurunda. Kena tombak Romawi Gurunda. Iya betul. Ya, dilanjut. Benar. Iya. Jadi kita lihat di dalam Amsal 21:18 kan Yesus berkata tuh di dalam Lukas 24 nomor 44 bahwa harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Nah, di dalam Amsal 21:18 itu tertulis tentang Yesus. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Ini harus tergenapi nih. Harus tergenapi. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 dan seterusnya, di situ diterangkan begini. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria ketika adiknya, saudaranya Lazarus meninggal, mati lalu dibangkitkan oleh Yesus. Lalu percaya kepada Yesus karena saking banyaknya mukjizat yang dilakukan. Tetapi di antara orang Yahudi ini, ada yang melapor kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus, yaitu mukjizat membangkitkan Lazarus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan jika itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini kalau Yesus kata mereka dibiarkan saja, maka orang akan semakin percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Jadi ada kekhawatiran mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, imam kepala, ada kemudian kekhawatiran. Bangsa mereka akan dirampas oleh orang Roma. Kalau Yesus ini dibiarkan saja kemudian bermujizat, harus dihentikan.
Nah, dikatakan di data nomor 49, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati yaitu Yesus, mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa karena dirampas oleh Romawi. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Jadi ini sudah imam besar nih yang berkata. Jadi tak ada apa-apanya pastor, tak ada apa-apanya kemudian pendeta. Ini imam besar Yahudi yang berbicara bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Karena kalau tidak mati, maka bangsa Roma dan akan datang merampas bangsa Israel. Maka imam besar Kayafas pada tahun itu juga bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Mulai hari itu kemudian mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi tidak ada itu bahwa Yesus itu harus dibunuh untuk dosa-dosa, nggak ada. Itu karangan muncul belakangan. Yang ada di TKP adalah orang-orang Yahudi, tuan rumah, sepakat membunuh Yesus karena Yesus itu ancaman politik bagi mereka, ancaman perekonomian bagi mereka, ancaman kedaulatan bagi mereka. Apabila kita biarkan Yesus melakukan mujizat dan semakin banyak orang percaya kepada dia, maka bangsa kita ini terancam dirampas oleh bangsa Roma. Gak ada hubungannya dengan dosa waris. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh tuan rumah, asasnya, dasarnya itu karena mereka takut bangsanya dirampas sama Romawi. Itu masih ada dalilnya di Bible. Jadi kalau ada pendeta, ada pastor mengatakan sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, bullshit, kampret. Itu penipuan itu. Tak ada itu nubuat. Faktanya imam kepala kurang apa lagi, coy? Imam kepala yang sah, ahli Taurat yang sah, baru tahun itu juga bernubuat. Tidak dia mengatakan, oh ini sudah ada nubuatan di kitab kita bahwa Tuhan akan datang berinkarnasi menjadi bayi lalu mati untuk dosa. Nggak ada itu, nggak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Makanya sepakat membuat kemudian kesaksian-kesaksian palsu. Markus 14, Markus 1 nomor 14. Markus 14 nomor 1. Mereka sepakat membuat tipu muslihat untuk menjerat Yesus. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk menangkap, untuk mengadili Yesus. Matius 27 nomor 18. Gubernur Pilatus tahu bahwa mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Bukan karena dosa waris, bukan karena nubuatan. Jadi pendeta dan pastor itu bullshit. Dia tidak mau mengungkap rahasia yang muncul yang ada di dalam Bible mereka sendiri. Bagaimana orang-orang pada saat itu melakukan sidang hanya untuk melenyapkan Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah kala itu. Ini fakta real. Makanya Yesus mengatakan waspada kepada penyesat. Karena semua akan digoreng, semua akan di-framing. Dosa waris lah, dosa kutuk lah, Adam mewariskan dosa lah dari surga. Entah apa-apanya dibawa-bawa. Padahal itu semua adalah karangan. Yang benar itu yang menceritakan Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi.
Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota bernama Efram, dan di situ ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Yesus lari sembunyi. Kalau ada kemudian nubuat, tidak perlu sembunyi. Yesus yang akan mengumumkan, wahai saudara-saudara, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mahkamah agama, mari berkumpul. Nubuat yang ada di dalam kitab kalian segera akan digenapi. Persiapkan balok, persiapkan paku, persiapkan palu-palu dan tali, persiapkan kemudian salib, persiapkan algojo yang mengeksekusi. Aku siap menghapuskan dosa-dosa kalian dengan cara aku bunuh diri di atas tali pohon. Begitu. Itu kalau betul nubuatan-nubuatan itu bullshit. Itu obat kuping dari para penyesat-penyesat titisan daripada Yesus Kristus yang diduga Yesus Kristus itu. Dalil ini sendiri yang mengatakan itu. Bible sendiri yang mengatakan itu. Jadi kalau ada muncul, untuk itulah Yesus mati agar dia disalibkan, agar dia mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Yeay. Bagi orang-orang yang suka makan babi dan suka tidak bersunat, dikasih dalil-dalil itu ya manggut-manggut aja. Karena mereka memang tidak suka diatur sama Tuhan. Tapi orang yang punya Tuhan, orang yang bertuhan kepada yang benar, datang ke rumah kotok-kotok, kotok-kotok. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Mau ngapain? Kami dari anak-anak Tuhan. Waduh, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pakai sandal jepit. Ya, mau ngapain Bu? Ini kami datang memberitakan kabar duka cita. Kabar duka cita? Siapa yang meninggal? Tuhan kami meninggal abad pertama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa rupanya? Apa yang kena? Keselak biji nangka? Enggak, dia mati untuk dosa-dosa ibu dan bapak-bapak satu rumah. Aneh, ada sales datang menjual Tuhan. Jadi tak ada cerita itu, nggak ada. Cerita itu didukung kemudian muncul belakangan. Makanya Yesus berkata, hati-hati lu ye, akan muncul penyesat-penyesat mengatasnamakan namaku dan berkata dia Kristus. Waspadalah, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Itu fakta real. Ya, tapi sekali lagi, la ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam beragama. Saya hanya sekedar membacakan dalil. Kalau dalil Bible pun itu ditolak, ya saya bingung lagi. Surah kabar mana lagi yang harus saya gunakan untuk menyadarkan? Karena kalau saya pakai wahyu Allah Al-Quranul Karim, ya saudara-saudara kita. Tuh, kena lagi Gerunda. Aduh, Ten, jangan main tombak dong, Ten. Aduh, gimana sih? Udah dikipasin juga masih panas mereka. Aduh, dikencengin terus tap-tap layarnya sampai 1M, teman-teman ya, biar komalnya kuat nih. Ini angker juga nih komal nih. Komal siapa sih nih? Parah nih komal nih. Ya, kita tunggu lagi kedatangan Bang Zuma, teman-teman. Kita nggak perlu nunggu 3 hari untuk melihat Bang Zuma bangkit lagi. Ntar ya teman-teman ya. Ya, di tab layar, dikencengin. Ayo, di share ulang, di posting ulang ya teman-teman. Ayo, silakan. Kok bisa? Ayo, 1M bisa teman-teman. Ayo, sambil di follow akun yang di atas nih. Nih akun Alpi, Nora, Kang Dito, Bang Handi, Goldian. Ini punya saya juga nih. Tinggal satu-satunya ini, semua kena tombak. Aku nente. Habis, tinggal yang ini nih. Sampai tanggal 27. Sambil dicek dulu. Moderator juga dong. Iya, Alfi cek ini. Nah, udah. Ya, langsung mau bangkit setelah 3 menit, bukan 3 hari teman-teman. Untung cadangan akunnya ada 999.000 nih Gerunda. Ya, itu ya. Jadi apa ya bilangnya ya?
Semuanya saya kembalikan ya kepada saudara, karena kedatangan kami sebagai apologet Islam itu hanya sebagai pemberi peringatan saja. Anda mau menerima silakan, tidak menerima juga silakan. Ya, mungkin Mbak Grace mau ditanggapi dulu, Mbak Grace, silakan. Iya, nggak apa-apa Bang. Cuma kan posisi juga saya memang lagi bukan mau menuju kayak yang dibilang di bawah inilah ya kan, mau mualif enggak. Mungkin tahapnya pasti ada, belajar lu mencari tahu gitu kan. Di pertimbangan Bang Juma. Cuman kan itulah, saya juga memang baca kutipannya juga itu sih, ini kan yang dibilang kan Yesus sendiri, ia tidak pernah menyebut dirinya Kristus. Pernah, ini lagi baca ini juga. Bang ambilnya dari kutipannya dari Google ini. Tapi nggak tahu ini benar apa nggak. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesus itu nggak pernah menyebut dirinya itu Kristus. Iya. Lantas kan kalau memang di Islam itu benar, lantas kenapa ya Kristen itu dulu ada gitu kan? Kenapa nggak cuma Islam aja di dunia ini? Kalau memang Islam yang benar, kenapa itu harus saya itu lahirnya di Kristen gitu? Kalau memang yang di Islam yang benar, Iya. kadang berpikir kayak gitu Bang Juma. Kalau memang Islam yang benar, kenapa Kristen itu dulu ada? Kalau memang Islam yang benar, kenapa dulu Grace nggak lahirnya di Islam? Iya. Jadi gini, kenapa kemudian Islam itu datang belakangan, enggak pada saat itu aja sekalian? Ketika kemudian Nabi Isa tiba-tiba didatangkan Islam. Jadi prosesnya ketika kemudian para nabi datang, Islam sebagai penutup para nabi, dan setelahnya tak ada lagi nabi. Nabi Musa alaihi salam membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bukan hanya itu, memperlihatkan banyak mukjizat di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka inginkan seketika kemudian dikabulkan. Bahkan minta makanan dari langit pun segera didatangkan oleh Allah. Tapi apakah kemudian mereka taat? Tidak. Bahkan Nabi Musa mengatakan apa dalam Al-Quran? Wa is qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kamu selalu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Mengapa kau selalu menyakiti aku? Padahal kau tahu aku ini adalah utusan Tuhan. Tapi kamu senantiasa menyakiti aku. Aku telah membebaskan kalian dari perbudakan. Kalian tersiksa, dihinakan, direndahkan oleh Firaun. Aku datang diutus sebagai juru selamat bagimu. Tapi bukannya kau berterima kasih, malah kau menghinakan dan kau menyakiti aku. Itu yang terjadi. Karena Bani Israel ini adalah kaum pembangkang. Kemudian datang Nabi Isa. Nabi Isa mengajak mereka, kemudian mana tahu sisa-sisa pembangkang itu kemudian sudah mati semua. Nabi Isa datang mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Apa yang terjadi? Bukannya kembali, malah Nabi Isa direncanakan untuk dibunuh. Maka Allah menghukum mereka. Makanya tadi kita membacakan Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Aku Allah hukum mereka karena ucapan mereka. Jadi karena mereka mengatakan Nabi Isa dibunuh, dihukum mereka. Ya hukumannya itu, mereka tidak dipertemukan dengan dinul Islam.
Setelah mereka keturunannya udah mulai sedikit-sedikit berkurang dari pelaku utama, yaitu Bani Israel penolak Nabi Isa. Kalau Kristen ini kan cuma korban, bukan pelaku utama terhadap pembangkangan kepada Nabi Isa. Kristen ini hanya korban dari penyesat-penyesat yang muncul di tengah-tengah Bani Israel, yaitu orang-orang zalim. Nah, Allah menghukum sehingga Islam itu datang kemudian di abad ke-7 untuk kemudian menjauhkan dari orang-orang yang dikutuk tadi, supaya dia tidak berusaha dan berupaya untuk memperlakukan Nabi Muhammad sama seperti memperlakukan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad harus betul-betul sampai pada titik hari terakhir kehidupan dunia, yaitu kiamat. Karena tak ada lagi nabi setelahnya, gak ada lagi kitab suci setelahnya. Maka kitab suci dan nabi ini harus betul-betul selesai misinya, baru kemudian dia meninggalkan dunia. Harus betul-betul manusia setelahnya memahami, mengambil, menggali, dan juga menjabarkan Al-Quran itu kepada manusia-manusia sampai hari kiamat. Tak boleh lagi orang-orang selempel Yahudi Bani Israel ini hidup berdampingan bersama dengan Nabi Muhammad dengan kekerasan-kekerasan mereka punya terhadap Nabi Musa dan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itu hikmahnya. Lalu yang kedua, saudara Grace, ketika kemudian saudara mengatakan, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan non-muslim? Kenapa saya tidak lahir dari kalangan umat Islam aja? Justru saudara Grace, kalau Anda menggunakan akal sehat, tak ada artinya orang yang lahir dalam keadaan Islam itu dibandingkan Anda yang menggunakan akal. Coba Anda lihat dan Anda bandingkan. Ketika Bang Suma lahir dalam keadaan Muslim, dalam keadaan Islam, tetapi dalam kehidupan saya terjadi kemaksiatan kemudian yang pernah terjadi dalam kehidupan saya, maka itu dihitung dosa oleh Allah. Sama seperti saudara Grace lahir dalam keadaan dalam keadaan Muslim, lalu dibesarkan dalam situasi kekufuran, maka tentu amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah. Apapun itu, dosa-dosanya menumpuk kemudian, dosa kekafirannya maksudnya. Lalu tiba-tiba di 2025 bertaubat. Apa kata Allah? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, mu'allab dia, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan ini adalah kenikmatan yang paling tertinggi di antara orang-orang yang pernah ingkar kepada Allah. Apa itu? Seketika Grace mu'allab bertobat hari ini, maka seluruh dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapuskan. Dibandingkan kita yang Muslim dari lahir sampai hari ini, belum tentu bisa bersih dosa-dosanya, belum tentu. Itulah keutamaannya. Itulah kemudian pembandingnya. Allah itu maha adil. Kenapa? Karena masing-masing kita diberi akal. Makanya di Islam itu tidak mengenal konsep iman dulu baru akal, atau akal dulu baru iman. Tidak. Di Islam itu boleh iman baru akal, boleh juga akal baru iman. Yang pasti akal iman tidak boleh dipisahkan satu sama yang lain. Harus seia sekata, seiring sejalan. Tidak boleh akal-akalan. Akal dan iman itu harus seia sekata, kompak. Nah, sehingga ketika saya lahir dari Islam, besar menjadi Islam, sangat
tidak menutup kemungkinan saya memiliki dosa. Tapi kalau saudara lahir dalam keadaan Kristen, bukan besar dalam keadaan Islam, lalu mu'allab kemudian, maka dosa-dosa Anda bersih seperti anak bayi yang baru terlahir. Berarti Anda hari ini ketika bersyahadat lebih bersih dari dosa dibandingkan kami yang Islam. Kecuali umat Islam yang senantiasa istighfar, bertaubat, istighfar, bertaubat, dan taubatan nasuha. Mereka adalah orang-orang yang suci. Sama seperti Anda, orang-orang yang suci. Bedanya, Anda sudah pernah merasakan nikmatnya makan babi, kami enggak. Nikmatnya makan pecel lele yang kemudian lemaknya dari babi, kami enggak. Minuman keras, kami enggak. Artinya Anda menang karena Anda sudah merasakan itu semua, sementara kami tidak. Tetapi setelahnya kemudian Anda menjadi suci bersih seibarat kertas yang putih. Itulah indahnya keadilan Allah. Seperti itu, Saudari Grace, silakan. Bang Juma, tadi masih menjangkal ya yang ini ya. Tadi katanya kedatangannya Nabi terakhir itu yang dibawa sama Nabi Muhammad itu agama Islam ya kan. Kenapa tadi Bang Juma mengatakan kalau Nabi Isa itu mengutuk Kristen dan berjarak dengan kedatangannya Islam tadi ya? Dikutuk bagaimana itu ya Bang Juma? Kok berjarak gitu? Iya, baik. Jadi Kurang paham di situ. iya, baik. Jadi gini, kalau kita lihat ya, kesesatan anak keturunan Adam itu karena iblis, bukan? Maka Allah kemudian menorehkan sebuah pengajaran di dalam Al-Quranul Karim. Maukah aku tunjukkan, kata Allah, kepada siapa iblis itu turun? Allah mengatakan iblis itu turun kemudian kepada orang-orang yang gemar berdosa, gemar kemudian itu apa? Gemar kemudian berbohong. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai agama sebelum Islam, itu agama yang dibalut dengan kebohongan. Makanya Allah mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka turun, setan-setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Nah, setan berkuasa atas mereka orang-orang tersebut. Sehingga Allah menjauhkan kemudian pewahyuan Al-Quran dari mereka. Karena Al-Quran dan para pendusta itu tidak bisa satu kelompok, satu golongan. Maka Al-Quran datang, Islam datang kepada bangsa di luar para pembohong ini. Yaitu dari Bani Ismail alaihissalam. Sekali lagi saya katakan bahwa Al-Quran saya mengatakan, maukah engkau aku kabarkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun kepada mereka yang gemar berdusta. Coba, mohon maaf nih, saya bukan mau menggurui, tidak. Tapi kalau kita tanya orang-orang Kristen dari zaman dahulu sampai hari ini, mereka akan mengatakan bahwa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah manusia. Tapi itu bohong. Kenapa bohong? Karena ada tapinya. Tapi dia juga 100% Tuhan. Bohong. Bagaimana mungkin Al-Quran mau diwahyukan kepada para pembohong? Maka Allah menjauhkan itu kemudian. Allah menjauhkan dari orang-orang ini. Sehingga Al-Quran itu diwahyukan ke keturunan Nabi Ismail. Bukan diturunkan kepada keturunan Nabi Ishak. Dijauhkan kemudian. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 7 bahwasanya
orang-orang banyak ini yang mengelilingi aku yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Bagaimana mungkin kemudian Al-Quran mau datang kepada orang-orang yang terkutuk? Mereka yang menggantikan Tuhan dengan makhluk. Mereka yang berusaha dan upayanya selalu berhasil membunuh nabi-nabi. Jadi Al-Quran datang kemudian dijauhkan dari mereka. Karena Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang menggunakan akal. Nah, di mana bukti bahwa mereka adalah pembohong itu tadi? Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah kalian menyembah anak Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Tidak. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Apakah kalian menyembah Yesus? Yes. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah Yesus nama anak Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Tidak. Apakah Maria melahirkan Yesus? Iya. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Apakah kalian menyembah Yesus? Iya. Apakah anak Maria itu manusia? Iya. Apakah nama anak Maria itu Yesus? Iya. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah manusia? Bukan. Siapa namanya? Yesus. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Itu kan pembohong, pendusta. Al-Quran dijauhkan dari mereka. Maka kemudian itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak lagi hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kamu, membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang pengisapan dunia akan dosa. Seperti itu, Saudari Grace. Silakan. Nah kan kalau yang Islam itu yang agama terakhir datang, kenapa dari yang agama-agama sebelumnya itu dialihkan ke Islam semua, ke yang terakhir ini gitu kan? Karena kan udah ini yang benar dan benar-benar yang terakhir. Kenapa nggak mau agama itu nggak dialihkan ke situ? Iya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala tadi di awal saya sudah menjelaskan bagaimana Allah memilih kemudian Bani Israel ini. Allah memilih Bani Israel, tetapi Bani Israel kemudian membangkang akan perintah-perintah Tuhan. Mereka mengingkari kemudian firman Tuhan. Al-Ma'idah di ayat 12 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana." Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman, aku bersamamu wahai Bani Israel. Sungguh jika kamu melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu dan pasti aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Tetapi barang siapa kafir di antara kalian, maka sungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka aku melaknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau wahai Nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu Allah mengatakan kemudian setelahnya, ya ahlal kitab, kan dipanggil tuh mereka. Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa,
kaumnya Yesus dipanggil. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab Bani Israel, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam dan Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu, kalian wahai Bani Israel, ahli kitab, Allah akan memberi petunjuk pada kalian yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula, Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan Allah menunjukkan kepada jalan yang lurus melalui Al-Quran. Jadi diseru, mereka diseru. Wahai ahli kitab, sini. Sudah datang Nabiku Muhammad, ikutlah dengannya. Itu perintah. Kalau ahli kitab aja dipanggil, ya semuanya manusia dipanggil. Makanya dalam Al-Quran itu diterangkan bahwasanya bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi, kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa hanya kepada Bani Israel. Maka satu-satunya jalan keselamatan hari ini hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Ya, agak banyak ya Bang Juma ya. Iya. Ya sih masih gimana ya? Masih bingung ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa Bang Juma. Mungkin kan kapan-kapan kalau ada masih yang mau tanyakan tiba-tiba ingat gitu kan, bisa lah kapan-kapan lagi nanya Bang Juma. Tapi kan sebenarnya benar-benar bingung Bang Juma. Iya, itu tanda-tanda itu. Kalau ada orang yang menyembah makhluk tapi tidak bingung, itu bahaya. Tapi kalau ada orang menyembah makhluk dan dia sudah mulai bingung dengan kondisi itu artinya tanda-tanda bahwa orang ini sudah mulai ada cahaya dalam hatinya. Yang tadinya gelap sama sekali, sudah mulai ada secerca cahaya yang menerangi sehingga nampak respon akalnya terhadap keadaan imannya itu sudah ada. Kenapa? Karena sudah ada cahaya yang masuk. Ya, saya berharap cahaya itu jangan dipadamkan. Terus belajar dengan niatan ingin mencari kebenaran. Insya Allah akan ketemu. Ya sebab itu dari kemarin sebenarnya udah bukan dari kemarin, udah dari ya udah cukup lama kan ngikutin Bang Juma itu kan. Cuman sempat naik dan kadang minta naik nggak dinaikin gitu kan. Ngikutin dan ya dengar gitu kan, kadang sempat dengar lagi kan, kemarin pernah Bang Juma berkatakan kalian itu menghina Yesus, menyembah Yesus atau menghina Yesus. Kok gitu ya, kadang berpikir sendiri kan, kok Bang Juma ngomong gitu ya, Kristen itu menyembah Yesus atau menghina gitu kan. Itu kok dulu Bang Juma bilang kayak gitu ya. Ya jadi gini, saudari Grace, masih ingat nggak kan Bang Juma itu ingat, pernah bilang kayak ingat. gitu? Yes, itu dan itu sering saya katakan itu. Jadi gini, ketika kemudian wakil presiden mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, mendarat di Makassar Sultan Hasanuddin, disambutlah dia kan ya, disambut dengan meriah, lalu diumumkan oleh MC, alhamdulillah adalah satu kebanggaan bagi kita warga Sulawesi Selatan, karena pada hari ini kita dikunjungi oleh yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Gibran. Itu penghinaan atau penghormatan? Wapres. Ya, enggak, dia bilangnya presiden. MC-nya bilang presiden. Itu penghinaan atau itu penghargaan?
Penghinaan enggak itu? Lah, wapres dibilang presiden. Penghinaan itu. Itu penghinaan, itu pelecehan itu. Begitulah Yesus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya senang. Dipanggil Tuhan ya memang karena dia Tuhan, senanglah dia. Namanya dipakai untuk bernubuat dan bermujizat mengusir setan, ya senanglah dia. Tapi karena dia bukan Tuhan, diperlakukan selayaknya Tuhan, maka dia mengusir. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Di hari penghimpunan nanti, di hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka penyembahnya, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Matius 7 nomor 22 nomor 23 membuktikan kebenaran itu. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Nah, mana kehendak Bapa agar kita menyembah anaknya Yesus? Ada? Enggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita makan babi? Ada? Enggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita merasulkan Paulus? Ada? Enggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita menganggap surat-surat yang ditulis oleh orang-orang yang bukan nabi itu diimani sebagai firman Tuhan? Ada enggak? Enggak ada. Mana kehendak Bapa agar Taurat itu dianggap kutukan? Ada enggak? Enggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita ke gereja, agar kita percaya kepada pastor dan pendeta? Ada enggak? Enggak ada. Jadi apa yang dilakoni hari ini oleh teman-teman Kristen itu bukan kehendak Bapa. Maka siapapun yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa, maka Yesus akan mengusirnya, dan Yesus berkata, nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ingat, Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi itu penghinaan itu. Ketika kemudian orang Kristen mengatakan, Yesus kami sedih, betapa besar perjuanganmu, engkau rela mati demi kami. Itu penghinaan. Yesus, betapa mulia dirimu, engkau rela teraniaya, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh untuk dosa-dosa kami. Itu penghinaan bagi Yesus. Umat Islam mengatakan, tidak, Yesus kami tidak dibunuh, Yesus kami tidak ditelanjangin, Yesus kami tidak ditombak, Yesus kami tidak ditampar, Yesus kami tidak diludahin, Yesus kami tidak dibunuh. Maka siapa yang memuliakan Yesus? Umat Islam. Yohanes 15 nomor 13 nomor 14, Yohanes 16 nomor 13 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus hari ini? Kristen. Dengan apa? Dengan menyembahnya. Oh, Anda menghinakan dia. Yesus mengajarkan, mempraktekkan dan menteorikan menyembah hanya kepada hakikat yang ada di langit. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Bukan aku hanya utusan. Siapa yang menjalankan itu? Umat Islam. Bagaimana dengan Kristen? Orang Kristen mengikuti yang datang kepada Paulus. Bahwa Yesus yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang datang kepada Paulus, itu dilantiknya kemudian setara dengan pencipta langit dan bumi. Sebab
Bapa itu esa, maka esa pula Yesus Kristus yang adalah perantara. 1 Timotius 2 nomor 5. Dengan kata lain, Paulus ingin menyetarakan antara Allah, antara Tuhan pencipta dan bumi dengan makhluk yang bernama Yesus tersebut. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Artinya Paulus sedang ingin mendoktrin bahwa Yesus Kristus yang datang kepadanya juga esa, sama seperti Allah itu esa. Berarti ada berapa esa? Ada 2 esa. Paulus sedang ingin menyamakan antara Yesus yang datang kepadanya dengan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, Saudara Grace. Mudah-mudahan bisa menambah pembenaran ilmu saudari ya. Silakan. Ya, makasih Bang Juma atas pencerahannya. Sedikit Grace mengerti, berarti suatu penyembahan bagi dia itu malah terbalik ya, jadi suatu penghinaan ya jadinya ya kan? Ya iyalah. Jadi gitu ya. Kan kepada iblis aja ketika Yesus dicoba dalam Lukas 4 itu, kamu harus menyembahnya kepada siapa? Iya ya. Nah, kan gitu. Jadi kebanyakan yang Kristen yang berdoa gitu kan, misalnya kan terima kasih Tuhan gitu kan, engkau rela mati gitu kan, rela mati atas penebusanku. Berarti itu sebenarnya doa bagi dia tapi penghinaan bagi Yesus. Penghinaan, benar. Iya, Sejak kapan aku mati buat kalian? Betul. Itu penghinaan. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku sebagai utusanmu. Utusan ya bukan Tuhan lah. Kalau dia mati, kemudian berarti yang mati manusia. Berarti orang Kristen ditebus dosanya oleh manusia. Waduh, bahaya itu. Sementara kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang kulakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi kalau dirinya adalah utusan Bapa. Lalu kok utusan Bapa kok dibunuh? Sedangkan Yesus mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Di mana itu tertulis? Dalam Yohanes 8. Mengapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Sekiranya engkau menerima firmanku, engkau tidak akan membunuhku. Sebab aku ini adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan. Aku yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi kenapa kau ingin membunuhku? Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, itu kata Yesus. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang menuhankan iblis. Karena iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Lukas 4, Matius 4, bagaimana iblis mencoba Yesus agar Yesus mati. Itu iblis selalu mencoba Yesus supaya Yesus mati. Jadi yang ingin membunuh Yesus hanyalah iblis. Yesus dikhianati Yudas. Yudas berkhianat karena kerasukan setan. Iblisnya masuk ke Yudas sehingga Yudas berkhianat. Tujuannya apa? Supaya Yudas menyampaikan tempat persembunyiannya. Apa tujuannya? Supaya tentara menangkap Yesus. Apa tujuannya? Supaya Yesus dibunuh. Apa tujuannya? Kenapa iblis ingin membunuh Yesus? Kata Kristen, supaya menebus dosa kutuk dari Adam. Loh, bukannya yang terkutuk di Ganbi Eden itu iblis? Terkutuklah dengan perut engkau akan berjalan. Yang dikutuk di situ iblis. Ketika Adam kemudian jatuh dalam pencobaan iblis, yang dikutuk oleh Tuhan itu iblis. Sedangkan Adam dan anak-anaknya itu diberkati. Berarti ketika Yesus dituduh sebagai penebus kutuk, maka yang ditebus siapa? Ya iblis. Karena yang dikutuk di situ iblis. Berarti Yesus mati melepaskan kutuk iblis. Wah, bahaya ini.
Bahaya. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu jelas itu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang ingin mempraktekkan keinginan bapaknya, yaitu iblis. Dengan kata lain, orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah orang yang mengimani karya iblis. Siapa yang tepuk tangan ketika kemudian karyanya dijadikan sebagai simbol agama? Ya iblis lah. Coba. Siapa yang senang ketika kemudian karyanya itu dihargai, malah dijadikan sebagai sesuatu, sebagai landasan keselamatan. Kami selamat karena penyaliban terhadap Yesus. Kami selamat karena darah Yesus. Kami selamat karena Yesus disalib. Dengan kata lain, iblis adalah pahlawan sehingga mereka diselamatkan. Maka ucapkanlah terima kasih kepada iblis. Iblis, terima kasih ya, berkat kamu kemudian merasuki Yudas, merasuki imam kepala mahkamah agama, sehingga Tuhan kami berhasil dibunuh. Coba bukan kamu yang kemudian merasuki Yudas, manalah mungkin Yesus itu bisa disalibkan. Terima kasih ya iblis. Nah, sementara Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci dan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Yesus ada dosa enggak? Enggak ada. Menumpahkan darahnya adalah kekejian bagi Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Ya itu perintah, jangan. Jadi kalau ada orang membunuh Yesus, dosa enggak? Dosa. Jadi penyaliban itu bukan nebus dosa, penyaliban itu menghadirkan dosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Dengan kata lain, jangan kau bunuh Yesus. Ketika Yesus dibunuh, maka apa yang terjadi? Dosa membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan nebus dosa, tetapi berdosa. Penyaliban adalah simbol dosa, bukan nebus dosa. Jadi salah ketika dikatakan salib adalah simbol penebusan dosa. Enggak. Salib itu simbol dosa. Pembangkangan, kan Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Itu larangan. Ketika dibunuh menggunakan salib, maka salib ini adalah simbol pembangkangan dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Jadi salib bukan tanda keselamatan. Salib justru sebaliknya. Diduga